Satu. Jadi mulailah di situ ada sebuah diskusi di mana kok Pak Tuhan baik apa gini yang saya yakin di semua orang juga punya perhubungan yang sama ya kan. Sampai akhirnya saya cuma bilang ya nggak apa-apa, nanti coba, buat saya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sangat baik. Tapi nggak apa-apa kalau kamu meragukan itu, ngobrol lah dengan Tuhan sampai kamu ketemu jawabannya. Dan kalau kamu memang mau butuh ngobrol lagi untuk memvalidasi, yuk kita ngobrol lagi, kan saya ngobrol lagi. Jadi kalau buat saya lebih ke situ sih. Jadi Tuhan tuh apa buat Gen Z? Justru saya ngeliat kalau kita terlalu membakukan Tuhan itu dalam bentuk dogma, walaupun harus, makanya buat saya juga selalu kontradiktifnya seperti itu. Tapi kita untuk Gen Z pendekatannya adalah bagaimana kita memberikan ruang mereka otoritas untuk ikut berpikir sampai mereka bisa merasakan sendiri. Wali Gereja Indonesia dengan tema menjadi formator sesuai rekomendasi. Pertemuan Rektor Seminari Menengah Tor Seminari Tinggi merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Posma, hari Minggu misi ini untuk Perpakat Davide. Jadi ada 3 kolektor besar. Kalau kita melihat, nah ini saya mau melaporkan. Bu Karina, Romo Angga, dan Mbak Sinta yang sungguh luar biasa. Bermula dari pemikiran kita di pengurus Komisi Seminari untuk mencari terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan kualitas pendampingan, akhirnya kita sampai ke tataran ini. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Kita mendapatkan foto aktual, faktual dari seminari-seminari di Rejo Jawa, Seminari Menengah. Dan ini menjadi salah satu data yang sangat berarti sekali. Karena dengan cara ini lalu kita bisa menentukan langkah-langkah atau memetakan persoalan, meskipun bisa lebih lanjut dan dengan penelitian yang lain. Dan juga membuat langkah-langkah lebih konkret bagaimana nanti mendampingi. Apalagi kalau nanti kita bisa melihat, tentu sesuai dengan kesepakatan kita, hanya boleh disampaikan hal yang sensitif, boleh disampaikan kepada rektor masing-masing seminari. Itu pun harus hati-hati supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Ya ini. Itu pun nanti sangat tergantung dari kebijakan para rektor juga dalam rangka untuk menjalankannya supaya sungguh-sungguh. Nah, laporan final ini akan diserahkan kepada Ketua Komisi Seminari sekitar akhir bulan ini. Dan sekali lagi pertanyaannya, mengapa dilakukan di Rejo Jawa? Pertimbangan pertama waktu itu Bapak Uskup adalah ini pilot project. Jadi sebagai penelitian tingkat awal yang paling mungkin dijangkau oleh tim peneliti dengan pendampingan yang lebih detail, maka subsidiaritas mengalami kemunduran, maka harus lebih detail lagi untuk mendampingi para fraternya. Maka catatan tadi dari Romo Irfan sebagai bahan permenungan kami juga, mungkin
mungkin juga nanti masuk ke dalam program di Regio Sumatera untuk seminari menengah. Para formator di seminari juga mengalami persoalan dalam tugas dan jabatan lain sehingga merasa tidak siap dan mantap dalam menghadapi formandi. Jadi bukan format. Ada yang tadi ketika pacaran sembunyi-sembunyi, tetapi dengan yang seperti ini ada kebersamaan ini malah justru terbuka. Kalau saya pacaran, saya jatuh cinta dan sebagainya. Saya rasa ini juga menjadi masukan bagi kita. Formandi merasa diterima apa adanya, merasa aman untuk membuka diri, ini menjadi catatan. Selanjutnya, program kami Regio Jawa November yang akan datang itu akan ada lomba. Ya begini, ada bawa di sini. Ya, kalau misalnya saya kalau pembicaraan saya dengan PGU sudah bisa datang September atau November, berarti tahun depan saya tidak perlu bawa guru dari Kalau saya itu PGU hadir kita undang satu hari itu dengan kita, jadi dia memberikan kepada kita teknik mendampingi membaca menulis kita supaya kita juga kan jadi kita tuh lalu satu hari itu kita di seminari Makassar langsung, jadi kita karena kita kebetulan di situ kita langsung di situ. Nanti yang seminari lain silakan nanti mengundang. Kalau kita berikutnya di begitu bisa datang lagi lalu satu hari itu. Amin. Amin. Oke. Belum bertangan mau dapat uang. Mulut itu. Jadi kemarin kita punya rekomendasi dan keputusan. Rekomendasi itu ada 13. Lalu penyediaan pedoman perlindungan anak. Lalu menghindari sikap kurang mendengarkan masalah dan defensif membela institusi atau orang tertentu di dalam kasus. Lalu mendorong pihak Keskupan untuk menangani kasus penyimpangan seksual dari formator, pendidik dan karyawan sama-sama dari sini. Kemudian mengupayakan ketersediaan atas istirahat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, juga syukur atas hari baru, rahmat baru. Engkau telah menganugerahkan Ekaristi dan juga sabda bagi kami. Engkau juga telah menguatkan kami dengan santapan jasmani. Ini kami mohon penyertaan-Mu bagi segenap kegiatan dan dinamika. Bagi Bapak Uskup dan para romo sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah disampaikan, terutama untuk dengan beberapa catatan pembicaraan yang bisa kita sampaikan di floor kita, di Regio dan juga mungkin kelompok-kelompok seminari menengah atau rohani. Bisa kita ambil dari 5 sesi yang sudah kita ikuti dari kemarin yang mungkin bisa perjalanan kita selama ini, dan semoga apa yang telah dikatakan Romo sampai tidak lupa sih. Romo itu saya lupa juga namanya. Pakai batik dan kita akan melakukan malam lisan. Kira Bapak Uskup mau tambah. Akhirnya selesai. Kelihatan sekali bahwa para romo dan juga para frater yang ikut dalam kepanitiaan sungguh-sungguh mempunyai grit yang sangat tinggi sekali. Ketahanannya luar biasa. Dari pagi bangun tidur sampai larut malam. Bahkan setelah acara selesai pun masih dilanjutkan di lantai 9. Luar biasa ketahanannya.
dan ini menandakan bahwa kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, bukan karena kita sendiri yang mampu jadi kuat, namun karena Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Amin. Maka terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan kontribusi para romo sekalian dalam rangka pertemuan kita rektor dan formator seluruh Indonesia ini. Sungguh menggembirakan karena kelihatan sekali bahwa para romo mempunyai semangat yang luar biasa, dan semoga semangat ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan di komunitas masing-masing nanti setelah pulang, dan mengajak mereka untuk menjadi formator sesuai dengan dan sekitar kita arahkan ke sana. Semoga dengan cara ini kita sungguh-sungguh bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk gereja, bukan hanya gereja, khususnya kami sampaikan kepada para frater KAJ yang telah menyumbangkan suara yang sangat bagus sekali. Suaranya apik. Suara saya karena baik sekali ya. Terima kasih sekali untuk kebersamaan kita, dan mari kita akhiri peran syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan dan karya pelayanan kita senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan kami di dalam santapan sabda dan tubuh Putramu, semoga berkat daya Ekaristi ini mata kami semakin jernih melihat ke dalam diri kami sendiri, dan bersama-sama saling membantu menggapai kesempurnaan abadi. Secara khusus kami mohon semoga kami para formator semakin kau mampukan untuk mempersiapkan gembala-gembala gereja di masa depan dengan sebaik mungkin, dan kami sendiri kau mampukan untuk menjadi formator sesuai dengan teladan Yesus Kristus sendiri, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Satu. Amin. Dua, satu. Satu.